Sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah BP Batam tentunya, dan kami sebagai pengembang kawasan itu sangat merasakan. Jadi sebelum hotel ini jadi, yang paling mahal itu adalah pembangunan infranya. Nah sekarang dengan kita bangun jalan ini, kira-kira Pak Wali apa nanti tujuannya? Karena sebenarnya uang kami juga yang Bapak pakai untuk bangun jalan ini. Terus terang aja dari sini ya, dari Pampir paling tidak kita sumbang setiap tahun itu 100 miliar itu. Kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah BP Batam tentunya, dan kami sebagai pengembang kawasan itu sangat merasakan. Jadi sebelum hotel ini jadi, yang paling mahal itu adalah pembangunan infranya yang disebut dengan sinking cost. Jadi itu nggak kelihatan, pasang pipa, drainase, jalan dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kami sebagai pengembang kawasan di situ yang paling besar biayanya. Nah untungnya pemerintah karena itu dana dari pajak pengusaha dan lain-lain diputar di situ, sehingga kadang-kadang mungkin pemerintah tidak perlu terlalu melihat dari segi bagaimana memonetize, menguangkan implikasi dari pembangunan itu. Kalau kami hitung persis itu Pak. Kalau tidak kami ditangkap bank. Ya, ditangkap bank, karyawan gak gajian, kami di demo. Iya. Nah untungnya pemerintah seperti Pak Wali, BP Batam bisa mengembangkan seperti Barelang ya, jambatan dan lain-lain. Dan itu hampir tidak difungsikan. Hampir 20 tahun lebih, 30 tahun mungkin barangkali. Kalau itu pengusaha Pak Wali sudah lillahi ya sudah wafat itu ya, sudah kita harus doakan sudah meninggal itu. Iya. Nah sekarang kita bangun jalan bagus. Kami sangat memberikan apresiasi ke Pak Presli dan timnya, ke Pak Wali dan Pak BP Batamnya. Tetapi bagaimana kita memonetize lagi? Harus ada implikasi positif dari pembangunan itu. Seperti bagaimana teman-teman, oh bagus jalan, mari kita naik sepeda. Tapi apakah yang jalan yang Pak Wali bangun ini untuk naik sepeda kita goes-goes begitu? Tidak kan? Mestinya harus ada implikasi apa yang kita lakukan. Maaf ini kebetulan Pak Kevin ada di sini yang dari Singapura. Ketika second link dibangun di Singapura, kiri kanan itu langsung terjual Pak Wali. Jadi pabrik, jadi real estate. Demikian juga kemarin saya jalan dari Jakarta ke Palembang Pak Wali, pakai mobil saya. Sengaja ingin menikmati jalan yang dibangun oleh Pak Jokowi. Kiri kanannya sudah terbangun juga Pak, ada jadi kebun, ada yang bikin kota kecil, ya, terbangun. Nah sekarang dengan kita bangun jalan ini, kira-kira Pak Wali apa nanti tujuannya? Tentunya kan kita harapkan akan lebih banyak datang orang ke sini. Akan lebih banyak bangunan-bangunan yang tinggi. Akan lebih banyak lagi tourism. Sehingga tujuan Pak Wali bahwa pembangunan jalan ini memiliki implikasi positif terhadap ekonomi itu tercipta Pak. Karena sebenarnya uang kami juga yang Bapak pakai untuk bangun jalan ini. Terus terang aja dari sini ya, dari Pampir paling tidak kita sumbang setiap tahun itu 100 miliar itu. Dari BPHTB, pajak badan saya, ya. Gitu. Belum Batamindo, belum yang lain-lain. Makanya kita bisa mengkolek pajak dari sini triliunan Pak Wali. Ya. Tapi bagaimana ini dikapitalisasi lagi sehingga mendatangkan lagi uang yang lebih besar dan menciptakan lapangan kerja. Ini dikapitalisasi lagi sehingga mendatangkan lagi uang yang lebih besar dan menciptakan lapangan kerja. Tetapi kalau produk kita tidak mendukung ke arah sana, misalkan kepemilikan orang asing tentang properti, ya, supaya lebih lebar lagi nanti dampak dari pembangunan jalan ini bisa dinikmati oleh semua orang. Itu sebetulnya regulasi yang kami harapkan dari bapak-bapak supaya kami bisa bekerja, kami bisa lagi menciptakan lapangan kerja, bayar lagi BPHTB. Mana notaris tadi notaris ya? Ya Bu ya, Ibu berapa BPHTB-nya per bulan Bu? Ya, jadi nanti mesti harus ada notaris ini yang berbicara, Pak, kami jualan rumah itu kami tagih ini BPHTB-nya ini dari REI ada. Itu sebetulnya yang kami harapkan. Yang kami nantikan itu apa selanjutnya? What the next level? Jangan setelah selesai bangun jalan kita berikan poin ke Pak Presli 8 dan 9, tapi sampai di situ aja nggak naik kelas lagi. Kita ingin Pak Presli naik kelas lagi dia. Jadi jalan ini dimonetize lagi.
difungsikan lagi sehingga wah ini ternyata Pak Presley bisa dia ke level yang the next level gitulah kira-kira. Bukan menyalahkan pemerintah sebenarnya, tapi kita mereview bahwa kita membangun jembatan Barelang ya 20 tahun yang lalu lebih barangkali ya. Nah, tapi kita lihat kita ingin sebenarnya ini bukan karya dari Pak Wawa tapi karya yang lama. Kalau pembangunan ke depan ini seperti yang tadi kami sampaikan, kita ingin langsung difungsikan lah, dimanfaatkan lah gitu. Ya. Dan terjadi juga pada saat ini misalkan seperti yang tadi mengenai UMKM dan Ruli ya. Jadi Ruli itu kita ingin ada penyelesaian yang tuntas. Jadi kita sebenarnya harus lihat dari mappingnya Batam. Kebetulan Pak Presley ada di sini. Kalau kita lihat sekarang itu bingung juga kita sebetulnya. Daerah ini ditujukan sebagai daerah industri. Tetapi kalau kita lihat komponen lahan untuk industrinya sangat terbatas. Itu sebabnya kami coba mengusahakan di luar dari Batam untuk membangun industri sebenarnya Pak. Nah, mumpung Barelang juga belum dibangun semuanya, belum dialokasikan semuanya, mungkin bisa di ini juga Pak, diprioritaskan industrinya supaya ada lahan industri. Karena kalau ada pekerja industri dia bisa membeli rumah, bisa membangun UMKM, menghidupi yang lain ya. Nah persoalannya di UMKM tadi Pak Wawa sudah menyampaikan ada masalah packaging, ada masalah manajemen, ada masalah skill. Tapi kalau kami dari swasta melihatnya beda Pak. Kami harus memperbesar pasar. Dengan cara apa kita memperbesar pasar? Karena kalau mereka jualan UMKM di situ nggak ada yang beli, ya besok dia minta bantuan dari Pak Wali lagi Pak, bikin proposal lagi. Jadi kami tidak ingin pengusaha itu bikin proposal. Kita ingin memperbesar membuat prospek untuk membuat usaha itu supaya maju. Nah bagaimana caranya seperti yang tadi itu, dengan menambah turis, dengan membuka, katakanlah seperti properti yang kita miliki pada saat ini. Jadi di sini ada mungkin tayangan mengenai kepemilikan, bagaimana kepemilikan di Singapura, bagaimana kepemilikan di kita. Jadi yang kita ingin lakukan adalah paket dari Pak Wali dan BP Batam melalui perka yang ada, melalui perka yang ada, supaya ini kalau nggak salah dulu juga sudah ada perka ya Pak Presley ya, kepemilikan orang Asia. Jadi kalau bisa ini kita lebih kuat itu ya. Ya, lebih kuat ini perka ini daripada aturan yang dibuat oleh imigrasi. Jadi kita bundling itu jadi kita jual rumah di sini, orang asingnya bisa memiliki tanpa harus ada kitas, tanpa harus menunjukkan uangnya. Atau yang kita jual adalah properti ya. Jadi kita kami nanti bahannya bisa kami sampaikan. Jadi mungkin secara global aja kami sampaikan supaya ini bisa memberikan manfaat efek ekonomi yang kita rasakan. Paling tidak setiap orang asing itu menghidupi 2 orang, ada supir, ada pembantu itu Pak Wali. Ditambah tadi pada awalnya BPHTB Pak Wali sudah dibayar Pak ketika jual beli. Sekarang tahu nggak Pak? Karena dia adalah nomini jual beli di bawah tangan atau PPJB, dia tidak bayar pajak Pak Wali. Ya, jadi Pak Wali sebenarnya kehilangan. Lebih baik kita buat itu secara resmi supaya dia bisa bayar BPHTB tadi itu. Sekarang dia atas nama istri, ya. Nah, sekarang beberapa waktu yang lalu ada persa datang ke saya, perkawinan campur. Suaminya sekarang bakal meninggal atau sudah meninggal, dia memperpanjang HGU-nya, dia udah susah, ya. Karena dia ikut suaminya. Nah sedangkan kalau ini kita formalkan menjadi 80 tahun atau menjadi 99 tahun. Mereka langsung bisa memiliki, Pak Wali bisa dapat BPHTB. Karya kita bisa memperkaryakan 1 atau 2 orang paling tidak. Dan kami dari properti bisa memperluas pasar. Ini yang penting ya. Bagaimana kita memperluas pasar. Jadi tadi masalah di Ruli juga sama. Jadi di Ruli itu kalau nanti Pak Presley ternyata sudah bisa mereview master plan Batam dan Barelang, ya, kemudian tetapkanlah, jangan sekarang ini kalau dibuat, saya secara kasat mata dan dari tim engineering kami Pak, itu melihat lebih luas, jauh lebih luas perumahan daripada industri. Ya itu terbalik sebenarnya. Harusnya industri yang lebih luas dari perumahan Pak. Ya. Jadi ini bukan karya Pak Presley. Yang dulu-dulu ini, kalau Pak Presiden bekerja luar biasa, Pak Wawa juga luar biasa. Tapi permohonan kami, review lah tolong ini Pak ya. Jangan sampai sekarang ini setiap industri mau ekspansi nggak ada lahan ya. Bu Tuti tadi menyampaikan di koran bahwa, waduh kita melayang-layang kita karena bisa bayar WTO saja bisa dapat lahan kan. Kalau itu bisa terjadi, industri kita akan berkembang Pak. Jadi tolong ini menjadi masukan yang dari diskusi kita ini supaya pembangunan kita ini benar-benar tersasar atau terencana dengan baik, tidak hanya meneruskan karya yang lama yang memang memerlukan review Pak.
Ya, jadi itu tadi. Jadi produk Ruli itu adalah dari situ. Kalau misalnya kita bisa bangun ke atas, maka lahan yang sekarang dipergunakan oleh Ruli bisa dimanfaatkan untuk industri. Jadi itu permohonan dari kami supaya kita tidak mengulangi permasalahan yang ada di Rempang Galang, Pak. Jadi kita lihat di Rempang Galang itu begitu banyak uang yang dipakai di sana, tapi coba kita lihat apa manfaat yang kita terima dari Galang. Nah, demikian juga yang baru ini, kalau misalkan pembangunan ini selesai nanti, yang kita bangun infrastruktur yang ada di Batam ini, kita mengharapkan katakanlah lahannya sudah terpakai, tetapi juga kita ingin supaya efek dari pembangunan ini bisa diwujudkan dalam datangnya turis yang lebih besar dan peningkatan penduduk yang lebih baik, Pak, lebih banyak. Jadi dua-dua ini menjadi sasaran, menjadi harapan kami dari pengusaha. Kalau kita lihat mungkin semua punya handphone, bisa di Google itu di Bali ya. Bali itu penduduknya kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5 juta dengan tenaga asing atau ekspat sekitar 30.000 ya. Singapura dengan sekitar 5 sampai 5 juta lebih, dengan ekspat sekitar 1 sampai 1,5 juta. Bandingkan dengan Batam yang kita bangga-banggakan, yang kita bilang ini luar biasa, memiliki anugerah yang luar biasa. Ekspat kita di sini berapa, Pak? Tidak lebih dari 5.000 orang ya yang ada di Batam itu. Masih 5.000. Jadi ini sebenarnya miris kita melihatnya. Batam, Bali dan Singapura ya. Jadi kita sangat jauh. Kenapa demikian kecilnya ekspat di sini? Karena tadi itu masih terlalu banyak barrier, Pak. Banyak halangan-halangan, apakah itu dari keimigrasian atau dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Jadi kalau ini bisa kita longgarkan sehingga manusia flow-nya lebih besar, maka UMKM tadi lah, Ruli ini kita bisa geser menjadi bangunan yang lebih tinggi. Industrinya kita kasih space yang lebih besar, maka otomatis rencana kita menjadikan Batam sebagai daerah industri, daerah wisata kota dan perdagangan bisa, dan Batam menjadi kota baru itu bisa terwujud, Pak. Terwujud. Jadi itu kira-kira permohonan dari kami. Menghadapi 2023 pun optimis, Pak. Optimis kalau kita lakukan, kita akan optimis. Tapi kalau misalnya seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Murni ya, kita jalannya sudah bagus, tapi pandangannya di kiri kanan ada Ruli, itu kita mungkin jadi miris, bukan optimis ya. Jadi itulah kira-kira dari kami, Pak Uli. Terima kasih atas waktunya. Baik, oke, baik pemirsa Goes Indonesia.